Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Raffer 5. Langsung saja di video kali ini saya mau menjawab komentar sudah lama sekali ya. Yang pertama, umur 26 tahun, apa masih bisa pulih PFC-nya? Mohon jawabannya. Dan komentar yang kedua, umur 26 menjalankan nofap, apa masih bisa pulih ya otaknya? Oke, pertanyaannya hampir sama ya guys. Jadi yang pertama, apakah PFC itu bisa pulih? Sudah sering kita bahas di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di deskripsi kalau jawaban di video ini kurang puas ya teman-teman. Banyak versi jawaban yang saya jawab di video-video sebelumnya di playlist PFC. PFC itu merupakan singkatan dari prefrontal cortex, yang merupakan salah satu bagian otak yang letaknya itu di bagian depan. Frontal artinya depan. Fungsi bagian otak ini, PFC ini sangat penting sekali ya teman-teman. Fungsinya itu untuk mengambil keputusan. Salah satunya, saat kita ingin melakukan sesuatu atau akan melakukan sesuatu, bagian PFC ini bekerja dia. Kita akan mengambil keputusan apakah kita akan melakukan hal tersebut atau tidak. Biasanya kita akan berpikir dulu, apakah jika kita melakukan hal ini, dampaknya berbahayakah atau tidakkah bagi diri kita, baru kita melakukannya. Normalnya begitu. Kalau PFC ini rusak atau terganggu, itu kita akan sulit mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Kita lebih cenderung bingung dalam mengambil keputusan dan sulit fokus. PFC ini yang menyebabkan gangguannya atau kerusakannya itu kecanduan narkoba, obat-obatan terlarang, trauma, kepala berat bagian depan, dan juga yang paling sering muncul pertanyaan dari teman-teman adalah karena kecanduan pornografi. Di era internet ini, hal ini yang paling banyak yang merusak PFC ya teman-teman. Oke, langsung saja. Apakah bisa pulih PFC-nya atau tidak? Ada gangguan pada PFC, ada kerusakan pada PFC. Jadi yang paling parah itu kerusakan pada PFC. Kalau kerusakan pada PFC, bagian prefrontal cortex itu bisa kita deteksi dengan pemeriksaan penunjang tentunya. Kita tidak bisa mendiagnosa diri kita sendiri atau mengejas diri kita sendiri bahwa PFC kita telah rusak. Untuk mengetahui kerusakannya itu harus menggunakan MRI atau CT scan ya, pemeriksaan penunjang. Baru bisa dilihat ada bagian yang rusak atau tidak. Sedangkan gangguan tentu saja kita bisa merasakannya. Seperti kita sulit mengambil keputusan, kita sudah tahu misalnya yang kecanduan pornografi, kita sudah tahu pornografi itu tidak baik bagi otak, tapi kita mengulang-ulanginya lagi, itu karena kita tidak bisa mengontrol diri kita. Berarti PFC-nya terganggu. Kalau rusak, itu gangguannya bisa lebih parah lagi ya teman-teman. Jadi kalau gangguan bisa disembuhkan, bisa dipulihkan. Jadi untuk jawaban yang pertama ini, masih bisa pulih PFC-nya atau tidak? Jawabannya bisa. Dengan cara harus menggunakan PFC tersebut, harus mengambil keputusan yang baik setiap harinya, harus mengubah perilaku yang buruk ke yang baik. Dan itu tidak mudah memang teman-teman. Kita mengubah perilaku dari kebiasaan buruk itu tidak mudah. Lakukan pertama seminggu, sampai sebulan, sampai 3 bulan. Dan biasanya sekitar 90 hari itu kalau kita bisa melakukannya, meninggalkan hal-hal buruk, itu PFC kita itu sudah mulai normal kembali. Memang tidak mudah teman-teman. Yang penting jangan berputus asa, karena mengontrol hawa nafsu ini tidak mudah. Ketika kita melakukan hal buruk lagi karena kurangnya kontrol dari diri kita, karena kita tidak sanggup mengontrolnya, jangan berputus asa dan fungsikan lagi PFC-nya untuk kedepannya. Tinggalkan sampai bisa ditinggalkan, benar-benar ditinggalkan. Itu caranya. Sebelumnya di video-video sebelumnya banyak teman-teman yang nanya apa sih obatnya ini. PFC ini justru bisa pulih dengan kita mengubah perilaku, karena obat itu hanya menekan gejala ya. Obat itu bersifat sementara. Jadi untuk sembuh atau tidaknya kembali ke diri kita, seberapa kerasnya kita berusaha untuk sembuh. Dan untuk jawaban yang kedua, umur 26 menjalankan nofap, apa masih bisa pulih ya otaknya? Nofap ini salah satu situs untuk orang-orang agar bisa meninggalkan kecanduan pornografi ya teman-teman. Bagi orang-orang yang bergabung ke situs ini karena dia punya keinginan untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut yang bisa merusak otak. Kalau dia udah menjalankan ini, udah berusaha untuk meninggalkannya, berarti dia seperti yang saya katakan tadi, udah mengambil keputusan yang baik untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik agar otaknya berfungsi normal lagi. Kita kan punya PFC tadi, prefrontal cortex, di otak kita. Itu yang membedakan manusia dan hewan. Dan kita harus menggunakan bagian otak itu. Kita harus mengambil keputusan yang baik. Jangan kita melakukan hal-hal buruk, karena itu membuat kita kecanduan. Kenapa bisa kecanduan? Di otak kita ini ada yang namanya dopamin. Dopamin itu
adalah senyawa kimia yang ada pada otak atau hormon. Jadi saat orang-orang mengonsumsi narkoba atau nonton pornografi, itu dopaminnya akan dihasilkan secara berlebihan. Dopamin itu dihasilkan saat kita merasa senang. Pada penderita kecanduan pornografi atau saat menonton pornografi itu, dopaminnya tidak seimbang dihasilkan, terlalu berlebihan. Kalau berlebihan, bisa terjadi gangguan di otak. Itu yang lama-lama menyebabkan kerusakan otak. Sebelum terjadi kerusakan otak, ya terjadi yang namanya kecanduan, karena dopaminnya atau senyawa kimia dalam otak itu tidak seimbang ya teman-teman. Itu yang membuat kecanduan. Jadi salah satu caranya ya merubah kebiasaan kita dengan menggunakan otak sadar kita, dengan mengambil keputusan, yaitu memfungsikan prefrontal cortex. Bagian tubuh kita, teman-teman, kalau kita tidak memfungsikannya, itu lama-kelamaan fungsinya akan menurun. Sama seperti otot-otot yang ada pada tubuh kita. Kalau aktivitas kita hanya rebahan saja, kita tidak berolahraga, tidak menggunakan otot-otot kita kurang gerak, ototnya kan akan menyusut. Yang banyak itu malah lemak, yang membuat dampak yang tidak bagus bagi tubuh kita. Begitu juga halnya dengan salah satu bagian otak ini, prefrontal cortex. Kalau kita tidak memfungsikannya dengan baik, fungsinya akan menurun, teman-teman. Dan itu akan membuat hidup kita menderita atau akan menyebabkan gangguan kesehatan pada diri kita dalam jangka panjang ya teman-teman. Oke, sekian jawaban dari saya, semoga bisa membantu. Terima kasih sudah bertanya, semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum.